Buka aplikasi web browser Anda. Masukkan alamat website PUPNS http://2 pupns.bkn.go.id dalam web browser Anda. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tombol daftar untuk melakukan registrasi ke sistem IPUPNS. Masukkan NIP atau nomor identitas pegawai yang berjumlah 18 digit, kemudian klik tombol cari. Kolom nama dan instansi akan terisi sesuai dengan data NIP atau nomor induk pegawai. Jika sudah sesuai data nama dan instansi, ketik alamat email aktif Anda. Kemudian klik tombol lanjut. Tampilan form registrasi akan muncul. Isi data pada form registrasi. Pada kolom kata kunci, konfirmasi kata kunci, nama ibu kandung, pertanyaan pengaman, jawaban, dan masukkan kode CAPTCHA yang terlihat di layar monitor, kemudian klik tombol registrasi. Jika registrasi telah berhasil, maka akan ditampilkan form bukti registrasi. Untuk mencetak bukti registrasi, klik tombol cetak. Langkah selanjutnya adalah pengisian form IPUPNS. Klik tombol cek status, kemudian klik tombol cek status pendaftaran. Isi kolom nomor registrasi Anda, kemudian klik tombol cek. Apabila status data Anda belum diverifikasi, silahkan masuk ke sistem helpdesk dan pilih permintaan verifikasi pendaftaran. Atau klik tombol kembali ke menu untuk registrasi ulang ke sistem IPUPNS. Jika status Anda telah aktif, silahkan login. Klik tombol kembali ke menu, pilih tombol masuk. Isi kolom nomor registrasi dan kata kunci, kemudian klik tombol login. Setelah berhasil login ke sistem, akan ditampilkan beberapa tab untuk form data pegawai negeri sipil. Data yang ditampilkan adalah data pembanding yang bersumber dari database SAPK. Data-data yang ditampilkan adalah data utama. Pada bagian kolom NIK, NPWP, kartu pegawai, jika terdapat perbedaan data dengan data SAPK, maka klik tombol silang. Lalu perbaharui data Anda. Pada bagian kolom NIK, wajib diisi oleh Anda. Pada kolom NPWP, klik tanda silang, lalu masukkan nomor pokok wajib pajak Anda. Pada kolom kartu pegawai, klik tanda silang, lalu masukkan nomor kartu pegawai Anda. Setelah itu, klik tombol simpan. Berikutnya, klik data posisi. Pada tampilan data posisi, terdapat kolom-kolom yang sudah terisi. Tapi apabila ada yang belum sesuai, klik tombol X, maka akan muncul kolom untuk pilihan perubahan. Apabila sudah sesuai, klik simpan. Berikutnya data riwayat. Dalam tampilan data riwayat akan terbagi ke beberapa bagian, yaitu data riwayat golongan, data riwayat pendidikan, data riwayat diklat struktural, data riwayat diklat fungsional, data riwayat jabatan, dan data riwayat keluarga. Pertama-tama, Anda harus mengisi data riwayat golongan. Lalu Anda klik tombol tambah untuk mengisi kolom yang belum sesuai dengan informasi yang Anda miliki. Bila semua kolom sudah sesuai, klik simpan. Berikutnya akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin untuk menyimpan data golongan ini? Bila Anda sudah yakin, tekan OK untuk melanjutkan proses. Berikutnya data riwayat pendidikan. Klik tambah untuk pengisian atau perubahan data. Lalu klik simpan dan klik OK apabila data sudah sesuai. Berikutnya data riwayat diklat struktural. Klik tambah untuk pengisian atau perubahan data.
lalu klik simpan dan klik OK apabila data sudah sesuai. Berikutnya, data riwayat diklat fungsional. Klik tambah untuk pengisian atau perubahan data, lalu klik simpan dan klik OK apabila data sudah sesuai. Berikutnya, data riwayat jabatan. Klik tambah untuk pengisian atau perubahan data. Pada kolom unit organisasi atau UNOR, klik tombol cari UNOR di sebelah kanan kolom untuk mencari unit organisasi Anda. Bila Anda sudah menemukan UNOR Anda, klik pada kolom UNOR Anda, lalu klik pilih UNOR. Lalu klik simpan dan klik OK apabila data sudah sesuai. Berikutnya, data riwayat keluarga. Pada bagian ini, ada baiknya Anda sudah mempersiapkan informasi yang dibutuhkan untuk mengisi kolom-kolom yang disediakan. Di dalam data riwayat keluarga, terdapat beberapa bagian, yakni data keluarga, orang tua, suami atau istri, dan anak. Pada data orang tua, apabila orang tua Anda berstatus pegawai negeri sipil, Anda harus mengubah data kolomnya dengan mengklik tombol ubah. Lalu masukkan NIP 18 digit orang tua Anda di kolom yang sudah disediakan. Lalu klik simpan dan klik OK apabila data sudah sesuai. Tetapi apabila status orang tua Anda bukan pegawai negeri sipil, masukkan input data bukan pegawai negeri sipil. Pada data suami atau istri, sama halnya dengan orang tua. Apabila suami atau istri Anda juga berstatus anggota pegawai negeri sipil. Bila sudah Anda isikan sesuai dengan identitas kepegawaiannya, silahkan klik tombol simpan dan klik OK. Berikutnya, data anak. Isikan informasi sesuai seperti prosedur sebelumnya. Lalu klik simpan dan klik OK apabila data sudah sesuai. Berikutnya adalah data riwayat guru. Bagian ini diisi apabila Anda menduduki jabatan fungsional sebagai guru. Klik tambah untuk pengisian atau perubahan data. Lalu klik ubah pada kolom berikutnya untuk mengubah riwayat mengajar dan form data guru. Berikutnya adalah data riwayat dokter. Bagian ini diisi apabila Anda menduduki jabatan fungsional sebagai dokter. Klik ubah untuk mengisi informasi tentang status kepegawaian Anda. Lalu klik simpan apabila data Anda sudah sesuai. Berikutnya adalah data riwayat stakeholder. Klik tambah untuk mengisikan informasi data. Lalu klik simpan apabila data sudah sesuai. Anda dapat memperbarui data-data Anda dan menyimpan perubahan data Anda. Setelah perubahan data PNS disimpan, maka PNS dapat mengirim perubahan data tersebut ke instansi masing-masing untuk dilakukan verifikasi dengan mengklik tombol kirim. Konfirmasi untuk pengiriman data akan ditampilkan seperti gambar berikut. Kemudian klik tombol OK. Kemudian cetaklah bukti pengisian formulir IPU-PNS dengan cara mengklik tombol cetak. Formulir perubahan data IPU-PNS akan ditampilkan seperti gambar berikut ini. Jika Anda lupa kata kunci, klik link lupa kata kunci. Kemudian isikan NIP baru 18 digit dan nomor register. Kemudian klik tombol lanjut. Kemudian isikan jawaban pertanyaan rahasia. Kemudian klik tombol OK. Maka akan ditampilkan form untuk mengganti kata kunci. Isilah kata kunci dan konfirmasi kata kunci baru Anda. Kemudian klik tombol OK. Maka akan ditampilkan konfirmasi bahwa kata kunci telah diganti. Klik tombol login untuk kembali ke form login.
Isi kolom nomor registrasi dan kata kunci. Jika belum dapat login, mohon tunggu atau menghubungi Biro Kepegawaian instansi terkait untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, silahkan login PUPNS. Jika Anda lupa nomor register untuk masuk ke sistem iPUPNS, klik link lupa no.register sehingga form isian NIP baru akan ditampilkan seperti gambar berikut. Kemudian isikan NIP baru 18 digit, kemudian klik tombol OK, maka akan ditampilkan form untuk isian pertanyaan rahasia. Jika lupa jawaban pertanyaan, klik link lupa jawaban. Form isian untuk jawaban pertanyaan pengaman akan ditampilkan seperti gambar berikut. Isi kolom NIP baru dan nama ibu kandung. Setelah itu, klik tombol OK, sehingga jawaban pertanyaan pengaman akan ditampilkan. Klik tombol login untuk kembali ke form login, kemudian klik link lupa nomor register, kemudian isikan jawaban pertanyaan pengaman. Untuk bisa melihat nomor register Anda, klik tombol OK. Bukti registrasi dapat dicetak kembali.